tidak melalui kerahiman, kita semua nanti akan melalui pengadilan. Tadi yang aku sampaikan tadi, mereka berpikir itu, tak beri kesempatan berpikir dulu aja, mau lewat pintu pengadilan, apa lewat kerahiman. Mengenai sifat watak pribadinya Santi Yusuf itu sungguh membuat kita lebih semangat. Apalagi saya sebagai menggunakan ini sebagai pelindung saya lebih tambah semangat lagi untuk mewariskan. Udah, tolong deh sisihkan waktu. Paling tidak ada waktu seminggu sekali 1 jam untuk berdoa, untuk berkumpul, untuk berbagi kasih untuk sesama. Itu juga nanti akan berbalik kepada kaum muda sendiri. Halo semuanya, berkah dalam, salam kerahiman ilahi, Yesus andalanku. Kali ini tim JKKI KVKPAN Surakarta berkunjung ke gereja paroki Santo Petrus Canisius Wonosari untuk memenuhi undangan safari rohani dalam rangka misa syukur pesta nama Santa Faustina dengan tema belas kasih Allah membuahkan keselamatan. Dalam kegiatan ini akan diagendakan pengajaran oleh Romo Moderator JKKI GVKPAN Jogja Bersatu, yaitu Romo Fajar, dengan materi meneladani Bapak Yusuf. Kemudian dilanjutkan misa konselebrasi yang akan dipimpin oleh Romo Moderator JKKI Keuskupan Agung Semarang, yaitu Romo Luhur, bersama 8 romo lainnya dari Paroki Wonosari dan sekitarnya. Sekedar info, acara safari rohani ini dihadiri sekitar 400-an lebih devosan dari GVKPAN Jogja Timur dan Jogja Barat, sedangkan Paroki Wonosari sendiri masuk di GVKPAN Jogja Timur. Dalam acara kali ini hadir juga perwakilan devosan dari GVKPAN Kedu dan dari GVKPAN Surakarta, sedangkan dari GVKPAN Semarang berhalangan hadir. Mari kita lihat persiapannya. Baunya kopi. Ya. Ngopi dulu Pak Agung. Ngopi. Baunya kopi, tak pikir langsung dibuka sana kopinya. Ada kopi loh Pak. Jek. Engkang. Ya kalau datang-datang langsung disuguhi kopi gini ya nggak ada yang nolak Pak Agung ya. Semangat. Kopi mari semangat. Saat ini kita berada di mana Pak Agung? Ini di gereja paroki Petrus Canisius Wonosari. Dalam rangka peringatan Bapak Santa Faustina untuk JKKI KVKPAN Yogyakarta Barat dan Timur dipusatkan di paroki Petrus Canisius Wonosari. Ya kami hanya dapat undangan dari teman-teman di perusahaan sini, terutama Pak Edi, Pak Ibu. Ya karena kita kan sama-sama pengurus di Keuskupan Agung Semarang, ya wajib Nyengkuyung. dan saling menyemangati. Ini selain ini ada kopi, terus ini ada jajanan pasar. Ini namanya Gatot. Gatot ya? Ya. Gatot ini. Gatot Ini, sama wah ini kan wajik wajik sama bukan, tempe. maaf. Ini Wajik wajik tempe. bukan Jadah tempe. Tapi ini Itu wah nggak tahu ini apa ya. lepet bukan? Iya mungkin nanti tak buka ya. Rombongan dari KVKPAN Surakarta kita berlima. Biar teman-teman di Wonosari juga semangat karena kita hadir. Selamat datang Mas Agung. Wow, senang. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mas. Iya. Gimana?
Jogja rame nih Pak Edi. Iya, ini tamunya sekitar 448 ditambah tamu undangan. Sekitar 450-an Pak Edi. Ya, 450-an lebih lah. Iya. Kita ikuti acaranya Pak Edi Ya, pokoknya. ada 9 romo nanti. 9 romo? Iya. 9 romo. Yang pertama romo luhur. Melebihi kemarin Semarang berarti Pak? Sama. Sama? Sekarang juga 9. Kemarin 9 ya? Oh. Kita juga 9 juga. Ya. 9 romo itu dari Jogja semua ya? Dari Wonosari, Gunung Kidul itu 6. Hanya dari Wonosari 6? 6. Terus romo Luhur. romo moderator, romo Pajar, sama dari romo Babatan 1. Oke, kita ikut acaranya Pak Edi. Ya. Terima kasih. terhadap jiwa-jiwa yang menderita. Jiwa-jiwa yang memohon kerahimanmu sangat mengembirakan hatiku. Kepada jiwa-jiwa seperti itu, aku memberikan rahmat yang bahkan lebih banyak daripada yang mereka minta. Kami ucapkan puji dan syukur. Kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di gereja Santo Petrus Kalisius Wonosari ini dalam suasana yang baik dan sukacita, bahagia dan penuh rahmat. Aku ingin memberikan rahmat yang tak terbayangkan kepada jiwa-jiwa yang mengandalkan kerahiman ilahi. Diambil dari buku harian serta postingan nomor 687. Perkenalkan, nama saya Damianus Hendrawan Trisulo. Saya tanggal 28 September kemarin, kayaknya pas minggu Sabtu Kamis kemarin juga kebetulan dikukuhkan untuk menjadi pengurus JKKID Keuskupan Agung Semarang. Saya saat ini hadir bersama pengurus lainnya, yaitu sekretarisnya Ibu Maria Cecilia Kapti Westinensi. Silakan berdiri Ibu, ya kenal. Siang dan berkah dalam. Pada siang hari ini, saya sebagai pastor paroki di Santo Petrus Kantor Wonosari sungguh mengucapkan selamat datang pada panjenengan semua yang datang dari Kefikepan Jogja, Kebu, Solo, dan juga Semarang ada ya. Di Semarang untuk sama-sama merayakan ulang tahun Santa Faustina yang tentunya menjadi teladan bagi para devosan kerahiman ilahi untuk bisa setia sebagai murid-murid Tuhan dan menjadi tangan perpanjangan Tuhan di dalam menyalurkan rahmat, berkat, dan kasih-Nya pada siapa. Salam kerahiman ilahi. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya akan bagikan refleksi. Tentu panjenengan semua bertanya-tanya. Ya. Hari ini peristiwanya itu kan mengenang bapaknya Santa Paus. Tetapi kenapa kalau Fajar ya menyampaikan khotbah ini malah Bapak Yusuf?
Saya masih ingat tahun yang lalu 3 Oktober di Temon saya sedang menyampaikan ya yang tema Santa Faustina, tokoh yang kadang-kala ya, itu lupa ya, lepas dari pikiran kita, dari doa kita, dan ini sungguh ya, berperan penting dalam karya keselamatan Allah. Yakni siapa? Bapak Yusuf. Dan saat itu ada satu umat dan kebetulan dari Wonosari kalau tidak salah Pak Rantio ya, maka pada kesempatan ini tempatnya di Wonosari saya mempersembahkan dan mempersiapkan tema itu. Dan kebetulan ya, salah satu paroki pemekaran dari Wonosari itu berlindung bernaung pada Santo Yusuf Bandung. Nanti Romo Prasaka ya memaparkan itu. Selanjutnya bahwa saya mengutip dari buku harian Santa Faustina 332. Bagaimana disebut di situ, renungkanlah misteri inkarnasi Allah yang sungguh menjadi manusia. Dan tiba-tiba Bapak Yesus tampak di hadapanmu bersinar-sinar menampakkan keindahannya. Ia memberitahukan kepadamu betapa Allah sangat berkenan akan kesederhanaan dalam suatu jiwa. Ya. Ini yang menghubungkan nanti kenapa saya menuliskan dan juga membagikan refleksi tentang Bapak Yusuf. Ya. Dan kalau panjenengan itu buka di YouTube, salah satu nyanyian yang dipopulerkan oleh salah satu romo dan para frater seminari tinggi, silahkan ya, ngetik Bapak yang menerima. Di situ ada Swagi Romo Suryo yang sungguh menyanyikan luar biasa itu bersama keroncong seminari. Silahkan dibuka ya, Mas Lo. Sisi lain inkarnasi, pribadi yang berperan dalam inkarnasi yakni siapa? Maria itu jelas Bapak Yesus. Silsilah Yesus dan akhirnya ya, Yusuf disebut di situ. Yesus berada di garis keturunan Bapak kaum beriman Abraham, Daud hingga Yusuf, namun dia dilahirkan oleh seorang perawan Maria. Meski demikian, ya, dalam Lukas disebut dia adalah anak Yusuf. Ya, maka di situ bagaimana sungguh akhirnya karya keselamatan itu terjadi karena juga kesediaan Bapak Yusuf untuk menerima panggilan Tuhan ya menjadi Bapak Yusuf. Kisah itu demikian ya. Tak terdengar kata-kata yang diucapkan Yusuf dia, tetapi dalam dia tersimpan kedalaman Yusuf. Dalam dia tersimpan kebijaksanaan Yusuf. Ia tinggal dalam kesunyian dan keheningan. Maka sungguh akhirnya di dalam kesunyian dan keheningan itu jalan untuk berjumpa dengan Tuhan. Selain dia, ya, Bapak Yusuf merupakan pribadi yang sungguh tulus hati. Diam itu kata-katanya, kata-kata sejati yang dinyatakan dalam ketulusan hatinya dan kesederhanaan dirinya. Ini aku, utuslah aku. Ia menyediakan dirinya, ya. Dan bahkan sungguhnya di dalam diam dan di dalam ketulusan hatinya terdapat tindakan nyata Yusuf. Bagaimana dia hanya hidup melaksanakan kehendak Bapa. Keberadaan Santo Yusuf tentu tidak dipengaruhi oleh soal penampakan, tetapi
Devosi kepada Santo Yusuf lebih kepada keutamaan hidupnya. Harapannya tentu mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerima penampakan saat tidur, ya. Diimpeni. Santo Yusuf tidur. Tentu di balik ungkapan Santo Yusuf tidur itu ada pemaknaannya. Nah, pemaknanya apa? Kalau tadi Romo Fajar sudah menunjukkan Yusuf yang tidur itu karena dikaitkan dengan mimpi dan lain sebagainya, saya menambah Yusuf yang tidur itu karena dia semeleh. Orang yang semeleh itu gampang tidur. Tidur itu orang semeleh itu gampang tidur. Tapi orang yang tidak bisa semeleh, ngomong diberi obat tidur, dia bisa tidur karena pikiran hati itu tidak semeleh, tidak rela, tidak santai, tidak pasrah kepada Tuhan. Ini yang tidak mudah. Maka semangat Santo Yusuf yang tidur itu membawa satu makna bagaimana saya bisa semeleh seperti Santo Yusuf. Dia melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Maka ketika disuruh mengambil Maria menjadi istrinya, disuruh pergi ke Mesir, pulang kembali ke Nazaret, dia tidak bertanya apapun dan dia tidak berkata apapun. Yang ada apa? Kalau Maria berkata sendiko dari Yusuf tidak berkata, tapi melakukan. Nah, orang yang semeleh itu seperti itu, merasa takon, merasa ngomong oke-oke, mirengke karo lakoni. Itu orang yang semeleh. Buku ini, kalau tadi Bapak Ibu Suster mendengarkan Romo Fajar, tidak banyak ditulis di dalam kitab suci Santo Yusuf. Saya mencoba mengolah di dalam situasi kitab suci tidak terlalu banyak mengolah tentang Santo Yusuf, ternyata bisa dicari keutamaan-keutamaan hidupnya. Saya menemukan 4 keutamaan hidup. Yang pertama, Yusuf yang tulus. Yang kedua, Yusuf yang taat. Yang ketiga, Yusuf yang rendah hati. Dan yang keempat, Yusuf yang bertanggung jawab. Tetapi melalui Santo Yusuf, kita secara manusiawi bisa belajar. Karena Santo Yusuf adalah manusia biasa dan secara manusiawi menerjemahkan, melaksanakan kebijaksanaan Tuhan. Dengan tadi disebutkan ya, ada banyak kebijaksanaan yang dihayati. Taat, menerima, rendah hati, belas kasih. Kita sekarang sebagai devosan Santa Faustina juga diajak mendalami kebijaksanaan yang secara manusiawi dihayati oleh Santo Yusuf. Bagaimana? Ya, secara gampang sederhana kita itu sekarang diajak wis nyambung gawe sak api-api, bekerja secara manusiawi sekuat tenaga sebaik-baiknya dengan bertanggung jawab di mana kita bekerja, tetapi juga beriman total kepada Allah, dalam hati terus mencari menemukan kehendak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan
cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa bersamamu. Sesudah kembali dari pembuangan, orang-orang Israel menetap kembali di kota-kota mereka. Lalu pada bulan ke-7, berkumpullah seluruh rakyat di lapangan muka Tempel Air, Yerusalem. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kita sudah mendengar banyak hal dari Romo Fajar, dan juga Romo Pras. Seperti diceritakan dalam kitab Nehemia, banyak orang mendengarkan pengajaran baik dari Esra ahli kitab, imam-imam Lawi maupun Nehemia kepala daerah, dan banyak orang terharu, menangis. Tadi mendengar penjelasan Romo Fajar, ada yang terharu, tertunduk, manduk-manduk, nah lihat-lihat ya. Dan apa yang kemudian dipesankan kepada orang banyak itu adalah supaya mereka pergi, makanlah sejapan dan minumlah minuman manis. Juga dalam Ekaristi ini kita mengangkat persembahan doa kepada Allah yang telah melindungi kita, menjaga kita, seperti halnya Santo Yusuf merasa terlindungi oleh Allah, maka juga Santo Yusuf pun dengan sepenuh hati melakukan apa yang disabdakan oleh Allah. Para gembala umat beriman, ya Bapa, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah berdoa kepadanya. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami, ya Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita berdoa agar persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, ia memecah-mecahkan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Akulah misteri iman kita. Yeah.
Semoga tingkah laku kami menjadi kesaksian yang nyata tentang kehadiran belas kasih-Mu dalam diri kami, dan kelak kami dipersatukan dalam kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, akan diterbitkan kalender 2024 yang akan disampaikan kepada panjenengan semua pada 10 November saat misa arwah di Seminari Tinggi Bendungan. Terkait yang tadi yang saya sampaikan, Romo, jujur ini mohon maaf, saat kami soal pertama kali Romo sendiri gitu. Sebenarnya tentang keriman sendiri di Wonosari khususnya saya belum begitu mengenal. Setelah Romo misalnya yang kami alami selama ini sepanjang hari ini tentang keriman, bagaimana Romo? Ya, saya memang tidak begitu mendalami soal kerahiman lain lebih Santa Faustina, tapi melihat antusias para peserta, para devosan yang datang ke Wonosari ini, saya merasa bahwa memang apa yang disampaikan, pesan yang disampaikan Santa Faustina sungguh mengena dalam hati, dan semoga nanti sungguh ini memberi inspirasi bagi saya dan juga bagi Romo Adi yang dipercaya Pak Bosco dan para kawan di sini untuk bisa juga menggerakkan para devosan yang ada di terutama di paroki Wonosari dan juga di paroki-paroki Gunung Kidul yang ada sekarang. Amin, terima kasih. Kalau di Bersani ini para senior ya Romo ya, dan militan semuanya. Mungkin tidak menurut Romo sini untuk kaum muda bisa terlibat untuk mewartakan kerahiman ilahi. Kalau memang Tuhan menghendaki bisa saja. Amin. Tidak hanya untuk yang sudah lanjut usia, tapi semoga juga yang muda-muda yang mereka juga bisa tergerak hatinya untuk juga ikut di dalam kegiatan menyebarluaskan pesan Santa Faustina. Amin, terima kasih. Kalau Tuhan menghendaki kerahiman itu mampu menggerakkan. Baik, terima kasih. Silakan dong buat Romo sini harus menunggu. Terima kasih dan berkata. Semoga kita semua keluarga juga kerasulan karya kerasulan kita dan yang akan kita terima sebagai santapan siang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian pertanyaan kita sudah selesai. Kita itu mewartakan belas kasih Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Siang berkah. Selamat siang Mbak Fia. Halo, selamat siang Mas Agus. Ya, gimana acara hari ini? Puji Tuhan, syukur kepada Allah, haleluya, lancar, baik, penuh berkat berlimpah. Ada konselebrasinya 9 Romo. Pasti para devosan yang hadir pada senang dari jauh-jauh mereka Mas, dari Ponorogo, Wates dan sebagainya, Somohitan, Wonoharjo, jauh semuanya. Aku apresiasi sekali Mas, para teman devosan tuh semuanya sudah usia apa ya, kalau muncul kan senior, lansia, semuanya sudah sepuh-sepuh tapi militan mereka.
jarak tempuh sekitar 2 jam, 2,5 jam, dan setiap simpul memiliki paroki gereja yang mempunyai kekhasan tersendiri, termasuk yang ini di Wonosari. Dan mereka dari pagi jam 6 sampai 5 sudah berangkat loh, pada early check in sampai di 7:30 tadi. Wow, kami yang muda itu rasanya aduh ya ampun Tuhan, beliau-beliau yang sepuh aja semangatnya seperti itu, maka aku harus melayani dengan optimal wes apapun kukerjakan. Betul. Tanya beberapa kali itu teman muda itu banyak tanya ke saya, Mbak Fia ngapain sih, sama orang tanya ngapain mau ke Kerahiman, itu kan orang-orang tua semua yang sudah habis pokoknya kesepuan. Nah, aku hanya baru berpikir mencari konsep agar kaum muda itu tertarik. Karena kemarin pada saatnya semua orang kan pasti meninggal, dipanggil. Itu kan hari Tuhan, waktu Tuhan, dan kita tidak tahu. Mereka justru bertanya, loh terus kami yang muda-muda ini bagaimana? Tiba-tiba harus mengikuti hari Tuhan? Gak apa-apa, mereka masih pada sibuk duniawi, tapi harus mempersiapkan diri pada saatnya hari Tuhan itu ada. Nah, dengan cara begitu mereka berpikir, kalau tidak melalui Kerahiman, kita semua nanti akan melalui pengadilan. Tadi yang aku sampaikan tadi, mereka berpikir itu, tak beri kesempatan berpikir dulu aja, mau lewat pintu pengadilan apa lewat Kerahiman, ya kan? Itu Mas kata kuncinya, tak woro-worokan, pokoknya ayo kita semuanya besok pada saatnya dalam keabadian lewat Kerahiman aja lah yang tanpa batas daripada lewat pengadilan. Termasuk Anda, Mas Agus, ini kan masih muda. Aku tadi sempat tanya Pak Agung loh, Mas Agus ini sebenarnya orang apa toh? Sesungguhnya orang apa? Dia itu kan masih muda. Oh Mbak Fia, dia punya sebuah mujizat, nanti pasti akan cerita pada suatu hari. Dengan Mas Agus itu melakukan doa Kerahiman dan jam 3 itu fokus ke Kerahiman dan doa koron Kak. Nanti Mbak Fia tanya saja. Nah ini pada saatnya aku tanya. Pasti kita sudah menjadi alat Tuhan. Kita sebagai muda harus lebih berani menjadi spirit untuk yang lain. Kalau melihat yang sepuh-sepuh itu kan kita rasanya kenapa? Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Fia. Sampai ketemu bulan depan. Ya, salam Kerahiman. Salam Kerahiman. Yes, Yesus andalan. Mana kesannya untuk hari ini? Cukup lancar, sukses, dan semoga di kesempatan lain pertemuan kegiatan JKKI berjalan lebih lancar. Ya, dan mungkin lebih berwarna, mungkin ada yang mudah-mudah gitu ya. Bisa. Kebetulan ini bajunya baru ini. Seragamnya baru kemarin dipakai 2 kali. Kemarin waktu di Banyumanik. Itu kami juga hadir di sana. Ini kelihatannya tahun ini JKKI begitu banyak kegiatan, hampir betul. Sebulan 2 kali Kan baru seminggu ya di Banyumanik. Ada Jarkot Kevikepan, ada Jarkot KAS, juga kegiatan JKKI sendiri, kegiatan Kevikepan, JKKI Kuskupan, jadi simpul lah. Jadi ini tahun ini luar biasa kan ya. Jadi kalau hari ini kebetulan kan di Wates itu Romonya baru, Romo Aloysius Budi. Kemudian mencanangkan setiap Kemis Wage itu ada misa di Carolus Borromeus Temon itu di depan patung Kerahiman Ilahi itu, sehingga ini bertepatan Kemis Wage, maka Pak Heru lebih awal mendahului dan ini berencana terus-menerus setiap Kemis Wage. Saya rasa kalau di sana ya di Taman Kerahiman Ilahi itu ada suatu acara kegiatan, suatu tradisi atau momentum-momentum apa yang dihidupi. Saya rasa nanti seluruh debusan mungkin di Wiswana Agung Semarang jadi tergerak mungkin ke sana kalau betul, nanti bisa menyatukan, kemudian kepengen ke sana, saya rasa nanti bisa jadi tradisi. Maka ini mungkin salah satu lewat channelnya Pak Agung ya. Bisa untuk mewartakan banyak lagi ke debusan-debusan sosialisasi, karena itu memang baru bulan Agustus kemarin diresmikan oleh Romo Monsinyur. Dan kebetulan kalau di Paroki Wates itu ada juga Kemis Paingan, itu di Taman Doa Yuma, Yusuf Maria yang di Kokap itu ya. Maka nanti kalau pas Pak Agung tindak lagi ke Temon, bisa mampir sekaligus ke Yuma. Namun saya mohon maaf nggak bisa derek karena ada acara tadi. Terima kasih. Oke, makasih Pak Agung. Tidak, mundur, Temon, sehat selalu. Selamat dalam, Sampai jumpa. Siang Pak. Siang. Dengan Pak siapa maaf? FX Sudarusman. Dari? Minomartan. Iya. Sudah berapa lama Pak
ikut JKKI, gabung dengan JKKI? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Kesannya gimana Pak? Gimana ya? Lebih menenteramkan hati karena ikut mendengarkan pertama pendalaman doa. Jadi memang bisa dirasakan langsung ya Pak? Iya. Apalagi dengan doa kita itu kan bisa menyejukkan ya. Kita percaya karena pasti ada kerahiman Tuhan yang ada Ya. Di Simbol kami setiap bulan ada pertemuan sebulan 2 kali. Doa, ibadat itu ada. Terus dengan kegiatan kumpul-kumpul bersama ini gimana? Ya kita sangat senang ya karena kita bisa berkumpul dengan banyak devosan yang lain, bisa mengenal dengan devosan yang lain dan kegiatan-kegiatan di simbol-simbol yang lain. Harapannya untuk kegiatan JKKI ke depan? Bisa tetap berlangsung lebih baik, lebih mendalam. Lebih mendalam. Ya. Terima kasih Bu, matur suwun Pak Bu. Nggih, kadhalem. Pak, dengan Pak siapa? Dengan Pak Yosep dari Bonoarjo Wates. Ya. Gimana dengan kegiatan JKKI itu Pak? Lumayan, semangat juga. Malah materinya dari moderator bagus. Kebetulan juga nama saya Yosep. Saya ingin mendalami itu. Mengenai sifat watak pribadinya Santo Yusuf itu sungguh membuat kita lebih semangat. Apalagi saya sebagai menggunakan ini sebagai pelindung saya lebih tambah semangat lagi untuk mewariskan sifat kebaikan dari Santo Yusuf itu. Apakah ada masukan untuk kegiatan-kegiatan JKKI berikutnya? Ya mudah-mudahan ini lebih ditingkatkan lagi ya supaya kita lebih semangat terutama dalam hal tanya jawab. Sebenarnya lebih banyak diberi kesempatan kepada peserta untuk nanya sehingga mereka itu kembali itu puas. Ya, ada dialog. Iya, ada dialog, tidak hanya satu arah. Kalau dibatasi sedangkan mereka itu penuh dengan pertanyaan mau nanya. Justru itu yang perlu kita cari. Itu yang kita maksudkan supaya waktu tanya jawab lebih diperbanyak. Jadi tidak hanya satu arah. Itu aja permintaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosep. Ya, terima kasih Pak Yosep. Ya. Paroki Bonoarjo Wates. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mas Udun. Ya, sama-sama. Dirasakan langsung apa Bu? Yang damai tentram ya. itu. Ya. Ya itu tadi setiap kali kita pasti diberi informasi ya apapun itu, entah itu kita doa bulanan di paroki itu kita sebulan 2 kali ya, sebulan 2 kali. Kita punya 2 gereja, itu sekali di Condong, sekali di Mino. Terus belum nanti kalau ada doa-doa misalnya kita ada yang sakit, kita kunjungan itu sebenarnya kita lengkap lah. Ya. Harapannya apa Bu? Untuk kegiatan-kegiatan JKKI mendatang, seperti kumpul-kumpul ini atau kegiatan doanya, harapannya apa Bu? Ya harapannya doanya ya kumpul itu sebetulnya untuk ya menambah relasi semakin banyak dan paling tidak kalau kumpul ini kita tidak ngerasani orang. Nah kita seperti ini tadi kita ngobrol tentang besok doanya neng ndi yo. Seperti kemarin kita mau berangkat itu besok berangkat jam berapa besok. Nah seperti itu yang kita selalu bawa ya itu lah. Dan di sini juga nanti kita melihat tadi bagaimana dengan respon-respon yang tadi selama misa, selama kita pertemuan gitu. Jadi kita lebih ayem lah. Saya dulu tertariknya juga ya itu tadi ada apa, saya kalau doa itu kan senang yang tenang ya itu saya senang dengan mengatakan lebih nyes. Pesan-pesan terhadap kaum muda yang tadi didengung-dengungkan oleh Romo Siwi. Ya mudah-mudahan ada kaum muda kan memang sulit ya untuk menarik kaum muda untuk masuk ke kerahiman, tapi bukan tidak mungkin tapi memang agak sulit ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti Tuhan membantu untuk kita bisa menarik kaum muda sehingga tidak hanya yang tua-tua saja, tapi yang kaum muda juga karena mereka juga generasi penerus kita tuh nantinya. Mudah-mudahan nanti bisa terus. Kita sudah ada 1 anak kaum muda ya, kita mudah-mudahan nanti bertambah dan bertambah terus.
Bu, terima kasih Bu atas sharingnya Bu. Sama-sama. Nanti mungkin ini bisa membantu teman-teman kaum muda untuk bisa bergabung atau mungkin bisa merasakan nyamannya, tentremnya, enaknya itu bergabung di Krahiman. Ada kenyamanan tersendiri. Iya. Matur suwun Bu. Ini berkat dalam. Untuk bergabung tidak ada yang mengajak ya, karena JKKI bukan diajak, karena di Krahiman Ilahi itu bentuk perwujudan kita untuk membantu dalam doa, dalam perilaku, dalam tindakan. Artinya kelompok doa ini kita bertujuan untuk meringankan saudara-saudara kita, siapapun kita mendoakan untuk mereka. Jadi kita tidak diajak, tidak dipaksa, tapi dari hati sendiri kita keluar. Nama yang, saya harus ke Krahiman ini. Kasih, yang jelas kasih. Karena dengan kasih kita bisa berbagi. Kita bisa peduli dengan orang-orang yang memang perlu kita bantu. Perasaan apa yang pertama yang dirasakan setelah bergabung dengan Krahiman? Ada ketenangan karena kita membuat orang lain bahagia. Ya, harapan untuk kaum muda, Pak? Ya, harapan untuk kaum muda, memang kaum muda sekarang sedang berjuang ya, berjuang dengan masa depan, dengan teknologi, tapi juga kita harus ingat keimanan kita juga harus kita asah dengan peduli terhadap sesama. Ya, caranya hal-hal kecil kita berbelas kasih kepada sesama kita di lingkungan paling dekat, keluarga, orang tua, saudara. Itu nanti akan berkembang ke masyarakat gereja, masyarakat lingkungan. Ya, harapan saya jangan kita menghilangkan keimanan kita, jangan kita menghilangkan jati diri kita sebagai warga muda penerus gereja Katolik. Memang perjuangan untuk hidup itu memang perlu. Seperti yang sepuh-sepuh kan juga dulu berjuang ya. Nah, tapi yang muda-muda, tolong deh sisihkan waktu. Paling tidak ada waktu seminggu sekali 1 jam untuk berdoa, untuk berkumpul, untuk berbagi kasih untuk sesama. Itu juga nanti akan berbalik kepada kaum muda sendiri. Rasakan dulu Pak. Iya. Itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima sama-sama. kasih. Puji Tuhan, berkah dalam.